Hai adik-adik, shalom, apa kabar? Kali ini ketemu sama Karya. Nah, ini udah masuk bulan Desember ya, nggak berasa dan kita sudah di akhir tahun. Dan seperti biasa kalau Desember tuh pasti nggak jauh-jauh dari Natal, betul sekali. Nah, Karya mau ngajak adik-adik membahas seputar Natal sedikit. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul belajar firman Tuhan. Tuhan yang siapkan hati kami supaya kami dengan sungguh-sungguh menerima kebenaran firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, Karya mau tanya dong, kalau Natal itu sebenarnya tentang apa sih? Pasti adik-adik pasti akan bilang, oh kelahiran Tuhan Yesus. Benar. Lalu apa hubungannya kelahiran Tuhan Yesus terhadap kita? Nah, buat Karya pribadi, kelahiran Tuhan Yesus itu memberikan kita harapan. Harapan tentang apa? Harapan bahwa kita tidak perlu hidup di dalam penderitaan yang kekal. Karena ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus itu diberi tugas, diberikan tujuan sama Bapa di surga. Tujuan dia lahir adalah untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Nah, dengan demikian kita jadi punya pengharapan bahwa kita diselamatkan. Kita tidak akan hidup dalam penderitaan yang kekal di dalam neraka nantinya. Nah, pengharapan itu nggak mesti nunggu nanti ya ketika kita sudah diangkat ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang pun kita punya pengharapan. Nah, Karya mau ajak adik-adik nih bahas tentang pengharapan. Karya ambil dari Roma 5 ayatnya yang kelima. Tapi sebelum kita bahas ini, Karya bacain dulu ya Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, sebelum kalimat dan pengharapan itu tidak mengecewakan, ada pengantarnya dulu nih. Kita mulai baca dari ayatnya yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi pengharapan ini muncul dari ketika kita tekun lalu tahan uji gitu ya. Kita tekun lalu kita tahan uji. Tekun dalam hal apa? Tekun untuk mengenal Tuhan, tekun menghadapi setiap hal yang kita hadapi dan tidak mengeluh. Tekun itu adalah satu sifat di mana kita belajar untuk terus menerus, tidak berhenti di tengah jalan, enggak menyerah di tengah jalan gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang enggak menyenangkan, kita kemudian enggak, udah nyerah, enggak mau lagi gitu ya. Sama ketika kita misalnya contoh lagi ujian di sekolah gitu ya. Susah banget sih, males udah enggak mau ujian lagi, udah enggak mau sekolah lagi aja Atau ketika misalnya adik-adik menghadapi bully dari teman-teman. Ini masih sering terjadi ya. Diejek-ejek sama teman-teman, kemudian mulai muncul di dalam hati, saya malas berteman sama dia, saya sudah nggak mau lagi sekolah di sekolah ini, teman-temannya jahat. No, orang yang tekun adalah orang yang siap menghadapi tantangannya, gak menyerah. Dan karena Tuhan bilang, setiap penderitaan yang kamu alami, ketidakenakan yang kamu alami itu akan membawa kamu kepada tahan uji. Dan tahan uji ini jadi sudah lewatin ujian ini, berhasil lolos, lewatin ujian ini lagi, berhasil lolos lagi. Kemudian muncullah yang namanya pengharapan bahwa suatu saat saya akan menjadi orang yang bisa berhasil melewati ujian ini dan saya bisa mengubah keadaan. Dari dia yang suka membuli saya karena saya tidak membalas dia, lama-lama dia akan berhenti membalas saya. Saya punya pengharapan bahwa di dalam Tuhan saya sanggup menghadapi setiap persoalan yang saya hadapi gitu ya. Mau ujian yang tidak menyenangkan atau mungkin lagi sakit gitu ya, nggak apa-apa, kita hadapi saja karena ada pengharapan. Dan Tuhan bilang di ayatnya yang kelima, pengharapan itu tidak mengecewakan. Adik-adik tidak akan pernah kecewa kalau kita berharapnya kepada Tuhan. Dan kelahiran Tuhan Yesus itu
memberikan kita pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita, bahwa kalaupun sekarang kita nggak enak, kalaupun sekarang kita nggak bahagia, kalaupun sekarang kita kayaknya susah banget sih hidup di zaman sekarang, tapi tenang. Tuhan menjanjikan hidup yang bahagia, hidup yang damai sejahtera, hidup yang penuh dengan sukacita nanti bersama Tuhan di kekekalan. It's okay kalau sekarang adik-adik merasa bahwa aduh kakak sekarang kok nggak enak banget ya. Dulu saya bisa keluar rumah sesuka hati saya, sekarang nggak boleh, dibatasin lagi. Nggak apa-apa, kita jalani saja, itu semuanya demi kebaikan kita. Jadi hari ini Karya mau memulai Desember kita, bulan Natal kita ini dengan satu pemikiran bahwa ada pengharapan yang indah. Ada harapan ke depannya akan jadi lebih baik. Termasuk ketika nanti kita akan memasuki tahun yang baru di tahun 2023. Selalu ada harapan yang lebih baik. Kalau orang di luaran sana bilang, wah nanti bakal makin susah, makin banyak hal-hal yang tidak enak. Oh tenang aja adik-adik, bersama Tuhan Yesus ada pengharapan yang luar biasa. Dan Tuhan selalu bilang, dan Dia janjikan kepada kita, dan apa yang Dia janjikan dan apa yang tercatat di dalam firman Tuhan itu selalu tergenapi, nggak pernah bohong. Karena Tuhan, sekali lagi Karya bacakan di ayatnya, Roma 5 ayatnya yang kelima, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Roh Kudus inilah yang akan memimpin kita untuk selalu sukacita, damai sejahtera ketika menghadapi hal-hal yang tidak enak. Karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang selalu memimpin hidup kita. Ada Tuhan yang akan selalu berjalan di depan kita, menghalau setiap masalah, sehingga kita bisa berjalan dengan damai sejahteranya Tuhan. Nah adik-adik, Karya mau adik-adik semua menghadapi Natal ke depan, menghadapi tahun-tahun yang akan datang dengan sukacita karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kelahiran Tuhan memberikan kita harapan untuk hidup dengan sukacita, hidup dengan tanpa kekhawatiran sedikit pun karena Tuhan menyertai kita. Tuhan itu nggak pernah tuh memberikan kita sesuatu yang buruk, tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Kalaupun sekarang tidak enak, itu untuk membuat kita jadi lebih hebat ke depannya. Oke? Jadi hari ini, tepat di awal bulan Desember ini, Karya mau ajak adik-adik semua untuk yuk semangat menghadapi bulan-bulan ke depan, tahun yang akan datang dengan penuh pengharapan di dalam Kristus. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami boleh diingatkan bahwa Yesus lahir itu memberikan kami pengharapan bahwa hidup kami akan selalu dipenuhi sukacita di dalam Tuhan. Kami tidak akan pernah mengalami penderitaan di dalam kekekalan, dan kami mau memulainya ketika kami hidup di bumi ini, di tempat kami yang sementara, bahwa kami pun akan hidup dengan tanpa khawatir karena Yesus menyertai kami. Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus selalu mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Kau di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menikmati bulan Natal ini ya adik-adik. Sampai ketemu lagi. Dah.